Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anakku yang saya sayangi semuanya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran agama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mempelajari ilmunya insya Allah diberikan ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan pagi hari ini baru kita ketemu lewat video yang mana selama ini biasanya pakai pakai WA atau pakai yang lain, tapi hari ini supaya kita mempelajari ilmu Allah, sekarang memasukin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peradaban Islam. Jadi dalam perkembangan agama Islam otomatis tidak langsung bisa diterima oleh masyarakat luas atau yang berbentuk negara maupun yang lain, tapi pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada dua hal. Pertama ialah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Ini kalian harus pahami, perkembangan peradaban dalam Islam itu faktor internal, diantaranya pertama harus ke Islam untuk kepada ajaran yang Islam yang secara kafah, itu sangat perlu. Yang kedua, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Agama Islam ialah agama yang sangat konten terhadap perkembangan kemajuan terhadap umat dan pengikutnya. Itu yang internal. Yang ketiga, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi sebelum beliau diutus hanya untuk umatnya. Di atas beliau ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi semuanya yang diutus sekaligus menjadi rasul itu untuk umatnya. Tapi untuk Rasulullah Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Artinya semuanya penduduk yang berbentuk manusia ataupun yang tidak dikasih sayangi oleh Allah. Yang ketiga itu. Yang keempat ialah Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Nah, dalam hal ini kita sebagai manusia yang beragama, karena kita sesuai dengan agama kita, agama Islam, ada dasar untuk melaksanakan syariatnya sesuai dengan surah Ali Imran ayat 18, inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 85 di sana dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu faktor internalnya. Maka dari itu kalian harus pegang erat-erat. Kalau toh sebagai agama Islam, otomatis kita harus dengan ikrar kita sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, di situ untuk menekankan bahwasanya aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dinan dengan agama Islam sebagai agamaku,
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Di sini kita yakin bahwasanya Rasulullah itu sudah habis. Artinya habis apa? Sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW lahir, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, beliau sudah ditetapkan oleh Allah di samping rahmatal lil alamin khatamil anbiya wal mursalin, sebagai pemungkas anbiya wal mursalin. Artinya setelah beliau meninggal tidak ada lagi yang namanya nabi. Andai kata ada orang yang mengatakan saya nabi baru, itu pembohong, itu dusta, itu tidak mungkin. Allah sudah tidak menurunkan nabi dan rasul, sudah habis. Maka dari itu kalian saat sekarang fitnah di dalam kehidupan semakin hari semakin merajalela. Baru-baru ini di Indonesia kita kenal pernah Hasan Mustadiq mengaku sebagai nabi. Itu bohong. Maka dari itu faktor internal dalam agama Islam harus mencapai apa yang kita inginkan supaya kita ini selamat fit dini wad dunya wal akhirah. Karena doa kita setiap saat habis sholat maupun sholat sunnah maupun wajib, kalau berdoa pasti kita akan menyebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di sini kita kenal doa ini doa sabu jagat. Istilahnya kita mohon kepada Allah SWT supaya diberikan kebahagiaan yang kita harapkan, terutama karena kita belum hidup di akhirat, otomatis di dunia. Ya Allah, berikanlah kami kepada kami dan keluarga kami ialah kebaikan di dunia maupun kebaikan kelak nanti di akhirat, dan dijaga dari api neraka. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam perkembangan kemajuan peradaban Islam, di samping faktor internal ada pula faktor eksternal. Faktor eksternal ialah terjadi asimilasi antara bangsa-bangsa yang ada di muka bumi, terutama bangsa Arab. Bangsa Arab karena memang di Indonesia itu yang berdakwah masuk ke wilayah Indonesia, walaupun dulu namanya Nusantara, itu otomatis yang berdakwah atas perintah dari Rasulullah dulu ialah bangsa Arab masuk ke tanah Indonesia yang sekarang ini. Nah, mereka berasimilasi sehingga mereka menikahin putri-putri yang ada di belahan bumi pertiwi ini, sehingga dengan perkawinan antara suku-suku yang ada ataupun juga ada dari Portugis, ada dari semua, itu mempunyai misi tertentu. Tapi Islam karena yang pembawa itu dari Timur Tengah, maka ya otomatis dari bangsa Arab. Di samping itu ada bangsa-bangsa lain yang masuk ke Indonesia, apalagi sudah memasukin dulu kita kenal dengan dijajah oleh Belanda sampai akumulasi 350 tahun. Otomatis di antara mereka ada pula yang menikah terhadap putri-putri Indonesia. Oleh karenanya pasti akan mempengaruhi sesuai bapak moyangnya punya agama apa. Ada yang Islam, ada pula yang non-Islam, semuanya itu akan berpengaruh. Nah, dalam hal ini untuk faktor eksternal dengan perkawinan bangsa-bangsa yang ada saat itu. Yang kedua ialah usaha penerjemahan kitab-kitab yang dilakukan dengan qiyas. Jadi Islam bisa dikenal, bisa masuk ke hati sanubari masyarakat karena ada pendakwah. Di samping pendakwah juga ada yang namanya menerjemahkan atau menulis buku-buku atau kitab-kitab yang menjadi pedoman. Kalau Islam otomatis dengan hukum fikihnya,
hukum eh, apa namanya terhadap tauhidnya, terhadap akhlaknya dan lain-lainnya itu otomatis sangat dibutuhkan untuk perkembangan agama. Tanpa ada buku referensi, tanpa ada yang nulis, otomatis ya monoton. Oleh karenanya kalian semuanya jangan segan-segan, jangan males-males untuk belajar. Karena cakrawala dalam beragama otomatis tidak lepas daripada mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Di sini di sekolah jangan menyepelekan terhadap ilmu agama. Karena yang bisa menyelamatkan diri kita kelak nanti ialah mau mengikuti petunjuk dari Al-Qur'anul Karim, kitabullah yang kita kenal dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk utama itu tidak boleh kita lupakan. Maka saya minta kepada kalian semuanya, anak-anakku yang saya cintai, bahwasannya Allah turunkan kitab yang diwajib kita ketahui, ya, yang wajib, adapun jumlahnya sangat banyak, ada 104, yang wajib ada 4 yang kita ketahui. Tapi ada yang wajib kita pelajari, hanya satu. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'anul Karim otomatis huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an ialah sebagai obat kasih sayang bagi kaum-kaum mukmin muslimat, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Kalian di antara kalian pasti di antara dua itu. Kalau yang laki-laki masuk ke kaum muslimin, yang perempuan muslimah. Kalau mukminin mukminat. Dengan adanya label yang kalian sudah punyai, jangan sampai kalian itu melupakannya, identitas terhadap kaum muslimin. Otomatis yang laki-laki dengan berbusana muslim, yang perempuan berbusana muslimah, dan tidak kalah pentingnya mau melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita ingin, jangan sampai hanya ucapannya, saya ingin selamat dunia, selamat akhirat, tapi syariat sehari-harinya tidak mau menjalani. Terutama, yuk kalian sekarang sudah, saya tanya, coba sholat 5 waktunya sudah full belum? Halo? Belum, Pak. Belum, kenapa itu? Harus dong. Kenapa? Males ya? Kenapa? Kesiangan kalau subuh. Suka ketiduran. Tidur lu sih yang di ini. Enggak boleh. Iya Bu, iya Pak, Anggi makan tukang tidur. Siapa tuh? Sembarangan. Jadi tidur boleh, tapi apalagi sekarang ingat ya, mulai tadi pagi subuh itu pukul 4 lewat sudah masuk 8, nanti maksimal pukul 4 lewat 5, itu lebih malam gitu. Maka kalau kalian bangun jam 6 udah habis waktu subuh ya. Jadi saya minta tidak bosan-bosannya saya menganjurkan dan mengajak sampai kalian itu sadar, karena rukun Islam ada berapa anak-anakku? Lu nggak ada yang jawab? Halo? Ini Muhammad Jumaidi, Fitri, ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 5. Fitri, nomor ada 5, 1, Pak. ya. Nomor 1 Fitri, rukun Islam yang pertama apa? Halo? Mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap
mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, coba diucapkan. Fitri, nanti semuanya ini saya tanya. Coba. Ayo, jawab. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa di antara kalian yang bisa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anggi, Bu, sudah hampir pas, tapi coba ulangin lagi biar mantap. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Jadi harus ini. Muhammadur Rasulullah. Ya. Artinya bisa nggak? Lupa, Pak. Ya, itu syarat orang Muslim, ya. Syarat orang Islam harus tahu artinya 2 kalimat syahadat. Kalau enggak bisa, itu belum sah Islamnya. Coba tadi Muhammad. KTP, Pak. Hah? Coba. KTP dia. KTP apanya? Islam KTP maksudnya? Ayo coba di antara kalian siapa yang bisa menjawab? Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Terus? Hah? Lanjutkan. Yang kedua. Lanjutkan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, gitu ya. Anggi harus supaya Islamnya jadi diterima oleh Allah ya. Itu bukan Muhammad Junaidi, Halimah Sa'diyah, Anggi, Sofyanis Zuhro, Fitri, Akmal. Ini Akmal belum ada suaranya nih. Jadi 2 kalimat syahadat sangat penting. Karena apa artinya kita sholat sementara terhadap syahadatnya tidak tahu artinya. Karena misalnya sholat kita diterima, fondasi akidah kita harus benar-benar kuat. Di antaranya kalau toh kita sudah berikrar, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, berarti dia tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang lain kecuali yang hanya ada satu Allah Subhanahu wa taala, sesuai dalam surat Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Itu. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, huwa dia Allah ahadun, maha tunggal, maha esa. Oleh karenanya kalian harus benar-benar meyakini dan memasukkan ke dalam hati sanubari kalian tidak ada ilah kecuali Allah. Karena kalau toh di hati kalian, di pemikiran kalian, di mana kalian masih mempercayai sesuatu selain Allah, itulah belum sempurna, bahkan bisa juga jadi orang yang musyrik. Ya, itu yang pertama. Jadi dalam faktor eksternal, ya, di samping asimilasi pernikahan atau perkawinan antara bangsa-bangsa yang ada yang masuk ke Indonesia, juga ada usaha menerjemahkan kitab-kitab atau buku-buku yang menjadi referensi untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada internal, ada eksternal, dan dalam hal ini kalian harus meyakininya supaya kalian itu jadi menjadi orang muslimat atau orang mukmin itu semakin hari semakin kuat akidahnya, syariatnya, supaya kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke tempat yang sangat tinggi, yang mulia, yang kita harapkan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian,
Ini faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan peradaban Islam itu, dan yang tidak kalah pentingnya melaksanakan ajaran Al-Quran. Al-Quran ialah kitabullah yang kita yakini, yang kita pelajari, dan wajib kita tahu. Saya nanya, apakah kalian semuanya di pagi hari ini yang mengikuti pelajaran ini sudah pada bisa baca Quran? Udah bisa baca Quran belum? Belum lancar. Udah lancar, Anggi? Hah? Belum lancar, Pak. Makanya sering baca ya. Sering baca. Pak, saya siap. Sofiani, nggak ada suaranya nih. Nah, Iya, kenapa? udah bisa baca Quran belum? Sudah, tapi belum begitu fasih banget. Ya, makanya jangan berhenti belajar ya, supaya semakin Iya, Pak. lancar ya. Fitri, Siap. Fitri, Halimah dulu, Halimah. Puyo Pak, puyo. Muhammad Jumadi udah lancar belum? Puyo. Puyo apa? Itu tuh, puyo. Ya, Halimatus Sa'diyah. Ini kalau ada pertanyaan nggak? Sampai di sini, ya. Ada pertanyaan? Dewi Putwista, Siva Nadia, Khozin, Intan? Rajin jangan bisu, weh. Nik weh. Bisa. Ya, Siva. Halo? Siva? Ya. Kalian buka di Ya, Pak. apa namanya? Selain di halaman 45, kalian juga nanti pelajarin ya halaman 43. Nanti saya kasih PR nih, penilaian harian di jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Di penilaian harian hanya 5 soal saja, nggak banyak ya, dan itu ada di di buku ini ya. Paham? Halaman Ya, Pak, paham. Halaman 45. Saya tutup ya. Ya. Terima kasih atas Ya, Pak. perhatian anak-anakku sekalian yang hari ini bisa mengikuti. Semoga Allah SWT memberikan kepada kalian semuanya Amin ya ilmu Allah. yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obul. Bye-bye. Halo.